Recording. Dah, mulai. Tetapi Islam mengadopsi kata Allah dan menggunakannya sebagai nama Tuhan karena para pembuat Islam tidak tahu lebih baik. Kemungkinan besar ini adalah kesalahpahaman Muhammad dan teman-teman Arabnya. Mereka mendengar orang Yahudi dan Kristen di Timur Tengah menyebut Tuhan mereka sebagai Allah, atau Elohim, sebagai bentuk penghormatan. Orang Yahudi memang memiliki tradisi untuk tidak mengucapkan nama Tuhan, Yahweh, dan menggantinya dengan kata-kata lain seperti Adonai, Tuhan, karena mereka menghormati nama sucinya. Karena itulah, Perjanjian Baru juga mengadopsi tradisi ini dan selalu merujuk kepada Tuhan dengan sebutan seperti Sang Tuhan atau Bapa, bukan dengan namanya, yaitu Yahweh. Namun, Muhammad salah paham terhadap semua ini, karena tentu saja dia begitu cerdas. Akibatnya, umat Muslim saat ini salah mengenal Tuhan mereka sebagai Allah, padahal Tuhan mereka sebenarnya adalah seorang pria yang tidak tahu apa-apa dari abad ke-7, yaitu Muhammad. Yang Muhammad tahu hanyalah bahwa orang Kristen dan Yahudi memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Allah atau Elah. Inilah cara luar biasa bagaimana orang Kristen dan Yahudi membuat Muhammad kebingungan, dan bagaimana umat Muslim saat ini sama sekali tidak tahu tentang nama Yahweh. Saudara-saudara Muslim, kalian telah tertipu. Sudah waktunya untuk bangun. Serius, ini cukup memalukan. Teologi dan pengetahuan Islam begitu lemah hingga tidak konsisten dengan dirinya sendiri dan berpusat pada Tuhan yang bahkan tidak tahu namanya sendiri, serta seorang nabi abad ke-7 yang cukup cerdas untuk tidak memahami bahwa dia sebenarnya hanya mengambil Tuhan dari agama lain untuk dijadikan sebagai Tuhan dalam agamanya yang baru. Bagaimanapun, saya pamit. Terima kasih. Oke, katanya Islam ngambil Tuhan dari agama lain. Yang mana? Yang mana ngambil Tuhan dari agama lain itu yang mana? Jadi ini polemik dan permasalahannya, ini lafal Allah nih. Dia bertanya, mereka tuh bertanya bahwa dulu yang dikenal di Timur Tengah nggak ada satupun yang mengenal lafal Allah. Nggak ada yang mengenal yang namanya Tuhan itu dipanggil dengan Allah gitu. Justru kalau kita merujuk daripada Abrahamik, Tuhan itu dipanggil dengan YHWH. Ataupun setelah dibacakan menjadi Yahweh gitu. Tidak ada Allah itu. Lalu mereka memframing bahwa Nabi Muhammad ini salah menafsirkan Tuhan. Dan memberi nama Tuhan kan gitu. Gini guys, coba aku tanya kepada kalian semua. Nama itu buat apa sih? Tujuan daripada sebuah nama, tahu nggak apa? Pembeda. Itu harus kalian tahu dulu, nama itu tujuannya adalah pembeda. Maksudnya bagaimana? Kenapa hal tersebut disebut meja? Kenapa hal tersebut disebut kursi? Kenapa hal tersebut disebut si putri? Kenapa hal tersebut disebut si Daman? Kenapa hal tersebut disebut si Edis? Tujuan dari penamaan adalah membedakan. Detik kita tahu hakikat ya, yang memiliki 4 sisi peta. Terus memiliki gagang. Biasanya digunakan untuk makan. Nah, kita kasih nama meja. Tujuannya karena kita tahu kursi. Untuk membedakan antara kursi dan meja. Jadi fungsi daripada sebuah nama adalah pembeda ataupun Al-Furqan. Begitu juga ketika Tuhan menamakan dirinya. Sekarang kalau dibilang Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh dan terus dalam video ini berpendapat bahwa Yahweh itu bukan Allah. Setuju saya. Setuju. Sangat setuju. Kenapa saya setuju? Saya tidak meyakini. Kalau ini pendapat mereka ya. Pendapat mereka sendiri ya. Pendapat mereka sendiri bahwa Yahweh itu bukan Allah. Ya udah. Karena apa? Justru Al-Quran menjabarkan tingkah laku Yahudi. Apa tingkah laku Yahudi? Memfitnah para rasul. Apakah saya juga harus meyakini bahwa terhadap ada Tuhan yang mereka sebut dengan YHWH dengan segala kekejian yang terjadi di dalam perjanjian lama? Oh, saya nggak mau setuju. Contoh, Lot yang berzina dengan kedua anaknya. Nuh yang mabuk-mabukan. Ada Lot, ada Nuh yang bermabuk-mabukan, yang kemudian dia memiliki 2 anak, ada Ham,
Ada satu lagi namanya Kan'an. Di mana tahu nggak kalian apa yang diceritakan? Bahwa Ham ini datang ngelihat ayahnya lagi tidur dalam keadaan telanjang. Satu pendapat mengatakan Ham ini jahat karena manggil orang lain. Jadi bapaknya lagi telanjang, dia panggil orang lain. Oi, bapak aku yuk nonton bapak aku lagi telanjang. Nah, itu satu. Pendapat yang kedua nih, fitnahan terhadap Nabi Nuh. Ham ini bapaknya lagi tidur, dikebiri. Diilangin biji lepernya itu. Apakah saya harus mengimani? Enggak, mending gak usah. Tapi kan gak serupa dengan makhluk dalam penyabaran Yahudi. Tapi kan enggak ini bang, enggak berbentuk, oke? Tapi kan gini, keserupaannya dengan Allah. Tapi kalau yang mereka yakini adalah YHWH itu sebagai pengutus orang-orang yang seperti ini, ya saya tidak akan imani. Oke. Jadi tujuan dinamakan adalah untuk membedakan. Sedangkan kalau kita buka data ya teman-teman ya. Langsung aja dari Om Google yang bisa membaca segala data arsip yang ada di Google. Nih YHWH. Jadi jangan nipu ya, kita baca nih YHWH. Nih, kalian baca literasinya. Kalian tulis YHWH, nanti langsung dapat. Tulis gini YHWH, nanti langsung dapat. YHWH adalah tetragamatron, yaitu nama 4 huruf Ibrani. 4 huruf Ibrani. Oke. Untuk Tuhan dalam agama Yahudi dan Kristen yang secara umum diucapkan sebagai Yahweh. Nama ini dianggap sangat sakral dan memiliki arti dia yang ada dan atau yang menjadi. Dalam tradisi Yahudi, nama ini tidak diucapkan dan diganti dengan Adonai, Tuhanku ataupun Hashem, itu yang mereka sebut. Asal-usul YHWH adalah nama Tuhan yang diungkapkan kepada Musa di kitab Keluaran. Pengucapan, perhatikan. Ini kok ada komen-komen muncul nih. Nah, pengucapannya kalian perhatikan. Aduh, saya tutup komennya dulu nih. Nah, pengucapannya. Meskipun, nah ini simak nih. Meskipun nama aslinya tidak diucapkan, pengucapan yang umum adalah Yahweh. Pengucapan lain seperti Jehovah dan Yehuwa juga digunakan oleh sebagian orang. Tahu nggak kalian YHWH ini apa? Singkatan daripada dia yang ada dan dia yang menjadikan. Singkatan daripada Yod, He, Va, Ve. Nah, sedangkan nama ketika sudah dinamakan tidak memiliki makna. Paham nggak? Dia nama itu ada 3. Nama itu adat Timur Tengah nih. Adat Timur Tengah. Pemanggilan itu ada 3 guys. Syarat daripada pemanggilan. Syarat daripada pemanggilan itu ada 3. Ini saya kasih contoh kepada kalian semua. Syarat pemanggilan itu ada 3, yaitu ada kunyah, ada isem, ada kunyah, ada isem namanya. Ada lengkap. Nah, YHWH ini adalah, kalau kita ingin menelisik, ini adalah sebuah lengkap. Julukan. Julukan daripada yang ada dan yang menjadi. Oke, yang ada dan yang menjadi, julukan ini dijadikan YHWH. Dan mereka sebut ini adalah sebuah nama. Padahal hanyalah singkatan yang kemudian disebut sebagai nama. Kalau nggak percaya tanya Yahudi, benar nggak? YHWH itu adalah singkatan yang kemudian diartikan ataupun dilafazkan menjadi sebuah nama. Maka dalam metode pemanggilan ini namanya lakab ataupun julukan. Sama seperti namanya Ahmad Damanhuri. Dipanggil sama orang, udah pergi aja ke rumah si ADH misalnya. Pos pelayanan terpadu, mau ke mana? Mau ke pos Yandu. Ini melainkan adalah semua nama yang masih memiliki arti, dipakaikan sebagai julukan, dan itu bukan sebagai hakikat. Saya tanya nih kepada kalian. Gini. Apakah julukan itu hakikat? Julukan itu tidak melupakan hakikat. Gitu. Udah. Sekarang gini, hakikat daripada sebuah nama itu tidak lagi memiliki arti. Misalnya, nama saya Ahmad. Nama saya nih Ahmad. Ahmad artinya terpuji. Ahmad artinya terpuji. Oke. Nah, apabila saya nyolong, apakah nama saya bukan lagi Ahmad?
Coba saya pengen dengar jawaban dari orang-orang yang ada di TikTok. Coba jawaban dari orang TikTok. Saya bernama Ahmad. Apabila di mana arti nama Ahmad adalah terpuji. Nah, kebetulan di hari itu saya nyolong. Apakah nama saya masih Ahmad? Ya masih Ahmad. Nama saya masih Ahmad. Tetap Ahmad kan? Nah, untuk menunjukkan saat dinamakan, maka makna itu tidak lagi ditinjau. Nah, begitu juga lafal Allah. Lafal Allah itu adalah penamaan nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Tuhan itu sendiri dalam firman-Nya untuk mewartakan kepada kita untuk wujudnya perbedaan antara Tuhan dan makhluknya. Nih, contoh. Kita sebut kata-kata manis, asam, manis, asam, asin, hambar. Ini tujuan sebenarnya apa ini? Ini apa tujuan yang sebenarnya? Ini tujuan sebenarnya apa nih? Coba teman-teman di TikTok. Manis, asam, asin, rame rasanya. Nama bukan. Apa tujuan utamanya? Tuh, ada yang jawab tuh. Membedakan. Ketika kamu rasa ini asam. Saat kamu rasa lagi yang lain, ini bukan asam, kamu menamakan dengan asin. Terus saat kamu ngerasa ini bukan asam, bukan asin. Oh, ini pahit. Oke, udah ada 3 nama. Saat kamu rasa ini bukan pahit, bukan asam, bukan asin, kamu menamakan, oh ini manis. Jadi tujuan penamaan adalah untuk membedakan. Nama Allah diwartakan kepada Rasulullah untuk membedakan dengan segala nama-nama Tuhan yang disembah selain Allah. Dalam Al-Ankabut menyebutkan fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah adalah berhala. Makanya Allah membedakan diri dengan apapun yang mereka sembah, termasuk yang disembah oleh orang selain Allah, termasuk Yahudi. Jadi tujuan nama adalah membedakan. Jadi Allah menamakan, ini aku Allah. Apa? Bahwa aku nama yang terkhusus dan beda dengan apapun yang disembah oleh makhluk selain aku. Mereka menamakan Tuhannya dengan apa misalnya? Brahman, Shiva, Yesus, Father, Bapa gitu. Holy Ghost dan semua. Allah bedakan dengan ini semua. Akulah zat yang ma'bud, akulah zat yang wajib disembah, yang tidak ada yang serupa denganku, dan akulah maha kuat tanpa kelemahan, akulah yang tidak dilahirkan dan tanpa kelahiran, dan akulah yang kekal tanpa ada yang mengekalkan. Coba lihat Allah. Coba kalian definisikan Allah. Saat kalian mengatakan, wahai manusia, Tuhan itu apa? Semua manusia akan setuju, Tuhan itu kuat. Kalian akan setuju, Tuhan itu kuat. Lalu bagaimana kemudian kalian setuju untuk melemahkan Tuhan? Misalnya Tuhan jadi kalajengking. Kenapa kalian bisa setuju? Bukankah otak kalian mengatakan Tuhan itu kuat? Tuhan itu apa? Yang maha awal. Lalu bagaimana kemudian kalian akan mengimani adanya Tuhan yang dilahirkan? Bukankah kata dilahirkan membatalkan kata awal? Sama seperti kalian sebut kata-kata kanan, maka kata-kata kanan membatalkan arti kata kiri. Saat kalian sebut kiri, membatalkan arti kata kanan. Maka Allah membedakan dirinya dengan satu nama, yaitu lafal Allah, untuk membedakan dengan apapun yang disembah oleh manusia selain Allah. Jadi Allah mengatakan, fa innama ta'buduna min dunillahi ausamana. Jadi apapun yang kalian sembah selain aku adalah berhala. Di mana berhala tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, akan tetapi orang yang ingin menuhankan akan mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Padahal otakmu bekerja dan bisa mencerna bahwa berhala itu tidak ada kepantasan saat kamu sebut Tuhan. Soal menuhankan semua bebas dituhankan. Apapun yang kalian mau tuhankan ya silahkan. Tapi cuma satu, kalian tidak akan pernah bisa menghubungkan Tuhan
dalam otak kalian dengan apa yang kalian imani. Kalian sebutkan kuat, kalian sendiri yang melemahkan. Kalian sebutkan tidak ada dilahirkan, kalian sendiri yang mengatakan kelahiran. Kalian sebut dia maha kekal, kalian sendiri yang akan menobatkan bahwa dia akan mati. Lalu bagaimana kalian mendefinisikan dan menabrak definisi? Kalian definisikan sesuatu dan menabrak definisi. Misalnya, definisi daripada batu. Oke, bla 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 bla, keras dan segalanya. Saya tanya, apakah batu bisa dihancurkan oleh air misalnya? Disiram air apakah batu akan hancur? Disiram nih, siram doang gitu. Tidak, kalian bilang. Tapi suatu saat kalian imani bahwa dengan kuasanya batu, ya, dengan kehebatan batu, dia memiliki andil untuk mau pecah ataupun tidak. Nah, bangun narasi maksud saya, paham nggak? Membangun narasi. Kenapa batu apabila kena air tidak mau pecah? Karena batu tidak mau. Kalau batu mau maka dia akan pecah. Nah, itu kalian buat narasi. Seakan-akan masuk akal. Seakan-akan bisa dicerna. Tapi kalian tahu sendiri hakikat air, kalian tahu sendiri hakikat batu. Disitulah kalian bisa ngambil kesimpulan bahwa air, percikan air tidak mampu menghancurkan batu. Tapi ketika kalian berlandaskan iman buta tanpa pakai akal, disitulah kalian akan paham bahwa oh iya, bisa kalau batu dihancurin air, syarat batu itu mau dihancur. Nah, jadi membangun satu narasi dan dalil-dalil yang enggak masuk akal, yang enggak masuk akal akan tetapi akal-akalan agar kemudian bisa diimani. Gitu, guys. Nah, sama seperti lafal Allah. Kenapa Allah tidak memperkenalkan diri sebelumnya? Nah, ini ada jawaban. Ada 3 yang dirahasiakan sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, sebelum itu kita lanjutkan dulu nih. Lanjutkan dulu videonya, kita ulang dari pertama. Nah, baru kita ngambil reaction. Nah, oke, kita ulang dari pertama. Apa yang akan dijabarkan? Luar biasa, mereka pasti akan setuju bahwa namanya adalah Allah dan selalu Allah. Jika Anda juga berpikir demikian, bersiaplah untuk sebuah kejutan. Beberapa Ya, siap, waktu Bang. lalu, saya menerbitkan sebuah video tentang apakah Tuhan yang disembah oleh umat Muslim adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Dalam video itu, saya menjelaskan bahwa nama Tuhan Beda, yang disembah orang Muslim tidak sama dengan Kristen dan tidak sama dengan Yahudi. Alasannya apa? Dalam keimanan Yahudi, mereka itu punya yang namanya perjanjian lama, benar gak? Coba lihat nabi-nabi kita di perjanjian lama. Nabi-nabi kita di perjanjian lama, kalian tahu gak? Misalnya Nabi Lut, yang terkenal dengan kesabarannya, yang dikhianati oleh istrinya sendiri, yang menyelamatkan paham manusia daripada LGTV. Terus difitnah Lut ini dengan berzina dengan kedua anaknya. Nabi Nuh yang terkenal juga dengan imannya terhadap Tuhan, dengan kepatuhannya terhadap Tuhan, tanpa menanyakan apapun yang Tuhan kuasakan, selama itu perintah Tuhan dijalani. Tidak pernah Nabi Nuh itu membantah untuk membuat bahtera. Misalnya dibilang ini negeri akan ku banjirkan, pasti kita akan mengatakan, enggak apa-apa ya Allah, kan ada gunung. Enggak. Nabi Nuh adalah tunduk dan patuh. Disuruh buat bahtera, langsung buat. Tapi Nabi Nuh difitnah. Apa difitnah? Mabok, tidur, telanjang, anaknya datang mengkebiri bapaknya. Lalu kemudian yang dikutuk Kanaan. Terus Nabi Daudnya kita, yang terkenal, yang paling suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Orang yang salih beribadah. Difitnah di kita mereka. Apa yang difitnah di kita mereka? Daud menikahi istrinya, putri Raja Saul, yaitu dengan membun-bun, itu warga Filistin, 200 warga Filistin. Tujuannya tahu nggak apa? Ngambil kulit nonot. Ngambil kulit nonot itu mahar daripada istrinya Nabi Daud. Apa? Kulit nonot. Itu di kitab mereka. Jadi pantaslah Islam datang dengan dalil wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Wahai manusia yang telah menyelewengkan firmanku, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau ganti kebenaran
dengan fitnahan yang terjadi yang engkau sisipkan wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu cerita yang sebenarnya. Jadi Allah mau bilang dari awal mereka ingin memfitnah para rasul dengan membukukan fitnahan-fitnahan mereka, itu udah ada peringatan. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Jangan pernah engkau menyisipkan kesalahan, menutupi kebenaran, padahal kamu tahu mana yang benar. Nah, itu kata Allah kepada orang terdahulu. Makanya Al-Quran datang menceritakan rasul-rasul yang telah difitnah di dalam kitab mereka. Dalam kepercayaan Abrahamik sebelum Islam adalah Yahweh. Tetapi nama unik Tuhan dalam Islam adalah Allah. Saya menjelaskan bahwa ini adalah masalah besar bagi Islam. Islam tidak pernah menyebut nama Yahweh, menegaskan bahwa namanya adalah Allah, dan umat Muslim dengan antusias berargumen bahwa namanya adalah Allah, bukan Yahweh. Namun, hal ini sebenarnya tidak masuk akal. Mengapa nama Tuhan tiba-tiba berubah ketika masuk ke dalam Islam? Atau bagaimana mungkin orang-orang Yahudi dan Kristen telah salah memahami atau mengubah nama Tuhan? Topik ini bermasalah bagi Islam. Itulah sebabnya jarang dibahas. Oleh karena itu, saya ingin membahasnya dalam video ini. Hari ini, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa dalam pembentukan Islam, terjadi kesalahan besar yang membuktikan bahwa Islam dibuat oleh orang-orang abad ke-7 yang tidak berpengetahuan. Saya akan membuktikan bahwa Tuhan dalam Islam itu tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak mengetahui namanya sendiri, karena dia hanyalah sahabat terbaik seorang pria dari abad ke-7. Mari kita mulai. Saya mengatakan bahwa dalam agama Abrahamik, nama Tuhan adalah Yahweh. Kita menemukan buktinya dalam Taurat, dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-16. Musa berbicara kepada Tuhan dan bertanya kepadanya apa namanya dan apa yang harus dia katakan kepada orang Israel. Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Dan bahwa inilah yang harus Musa katakan kepada orang Israel. Tuhan kemudian melanjutkan dan berkata bahwa dia adalah Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, dan berkata, "Inilah namaku untuk selama-lamanya, nama yang harus kalian gunakan dari generasi ke generasi." Pada ayat berikutnya, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah dan kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka bahwa Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, telah menampakkan diri kepadaku." Jadi, sudah sangat jelas bahwa Yahweh adalah nama unik Tuhan. Sekarang, yang diharapkan adalah bahwa Islam menyebut Yahweh dan menerimanya sebagai nama Tuhan, atau Islam tidak pernah menyebut Yahweh dan menolaknya sebagai nama Tuhan. Yang terjadi adalah pilihan kedua, atau setidaknya itulah yang dipercaya umat Muslim. Disinilah muncul masalah besar bagi Islam. Sangat umum bagi kelompok agama untuk menggunakan nama theophoric, yaitu nama yang mengandung nama Tuhan mereka. Ini juga merupakan praktik umum di kalangan orang Israel dan nabi-nabi mereka. Karena Islam mengadopsi dan mengklaim seluruh tradisi dan agama Alkitab serta nabi-nabinya, nama-nama para nabi itu juga muncul dalam Islam. Bahkan banyak umat Muslim yang masih menggunakan nama-nama ini hingga hari ini. Saya telah bertemu dengan cukup banyak Muslim yang bernama Zakaria. Zakaria dalam bentuk bahasa Arab Islam dari nama Alkitabiah Zakaria. Saya juga pernah bertemu setidaknya 2 Muslim yang bernama Yahya, Yohanan dalam bahasa Ibrani. Salah satu dari mereka adalah seorang Muslim yang sangat taat. 2 nama ini adalah nama theophorik yang mengandung nama Tuhan dalam Alkitab, yaitu Yahweh. Zakaria berarti Yahweh mengingat. Yahya berarti Yahweh itu murah hati. Jika berasal dari Yohanan atau Yahweh hidup, jika berasal dari Yehoyada. Sekarang jika saya bertanya kepada umat Muslim tentang fakta bahwa nama Tuhan mereka adalah Yahweh, mereka tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Mereka akan dengan tegas mengklaim bahwa Oke. Tidak tahu kata dia. Katanya kita nggak tahu cara menjelaskan. Oke, aku jelaskan. Oke. Wah, katanya kita nggak tahu guys. Wah, bahaya kali ya bang, nih klaimnya ngeri juga bang nih ya. Muslim nggak akan tahu menjawabnya. Oke, saya tanya nih teman-teman yang ada di ini nih di TikTok ya. Nah, buat teman-teman yang ada di TikTok, tokoh proklamasi siapa? Coba, aku pengen tahu tokoh proklamasi yang kalian tahu siapa? Ataupun presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Oke, Soekarno nih.
Kalau semua data sejarah, kan Al-Quran bilang gini, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Apa itu maksudnya? Bahwa sejarah ini punya potensi untuk diubah. Sejarah ini punya potensi untuk dipalsukan. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya secara turun-temurun kalian menyamarkan nama orang yang sebenarnya, kisah orang yang sebenarnya dengan sesuatu yang kalian ada-adakan dan terjadi berabad-abad ke depan, dan kemudian itu pasti akan diimani. Soekarno nih, kita sembunyikan segala arsipnya, kita tuliskan berbeda, kita tuliskan dia sebagai misalnya pemberontak ataupun antek Belanda. Kita sembunyikan data arsipnya nih. Kita setujui ini semuanya. Tidak ada yang membantah misalnya. Apa yang terjadi 2000 tahun yang akan datang? Siapa Soekarno? Coba jawab. Coba aku tanya kepada antum. Soekarno ketika data aslinya kita sembunyikan, tidak kita ceritakan, kita fitnah dengan antek Belanda. Siapa Soekarno? 2000 tahun yang akan datang. Penjahat. Ada nggak yang kenal kalau dia itu adalah seorang tokoh proklamator? Nggak ada. Karena apa? Talbisul haqqa bil batil. Apa itu talbisul haqqa bil batil? Udah kita tutupi data aslinya dengan segala sesuatu yang palsu. Paham? Untuk memfitnah Soekarno. Lalu kemudian datang informasi dari Tuhan. Ya, buat seseorang yang diilhami Tuhan untuk ngasih tahu siapa Soekarno. Ketika dikasih tahu, Soekarno itu adalah tokoh proklamasi. Soekarno itu adalah tokoh proklamasi. Oh pasti ditolak. Ngapain lu ubah-ubah sejarah? Sejarahnya Soekarno itu adalah seorang pemberontak kok. Makanya Allah bilang, wa antum ta'lamun. Makanya Allah bilang mereka itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Menutupi kupingnya mereka sebut diri mereka tuli, menutupi matanya sehingga mereka sebut diri mereka buta, menutupi mulutnya untuk mengatakan hal yang benar maka mereka disebut bisu. Itu yang terjadi kepada mereka. Wala talbisul haqqa bil batil. Nah, sekarang coba kita lihat. Udah. Sama juga pencipta langit dan bumi ini. Pasti hanya ada satu dengan satu nama. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan kepada Rasulnya telah diberitakan. Misalnya kepada Musa. Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Yaitu Allah. Akan tetapi Al-Quran. Akan tetapi Allah merahasiakan 3 nama. Sebelum Islam ada. Kenapa? Karena potensi diubah, potensi dikhianati, potensi mereka untuk menyelewengkan ajaran Tuhan itu masih terjadi. Misalnya, contoh ya, penyelewengan itu terjadi karena apa Bang Daman? Penyelewengan itu karena tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Misalnya, Tuhan mau, misalnya kita suka makan babi misalnya. Orang dahulu nih suka makan babi misalnya. Suka makan tikus. Allah bilang, jangan makan babi, jangan makan tikus. Sedangkan ini adalah makanan kesukaan. Oke. Kalian yang dengar informasi ini, yang suka kali makan babi, belum tentu kalian akan imani sekalipun itu datang dari Tuhan. Maka terjadilah penyelewengan terhadap firman Tuhan. Apaan agama? Daripada nanti Musa datang, orang mengimani, akhirnya babi gak ada yang mau makan lagi, gak ada yang mau mabok lagi. Adat kami sudah dilarang oleh Tuhan, enggak mau. Ini pasti Musa berbohong, menjabarkan Tuhan yang gak boleh ini, gak boleh itu. Sehingga agama lahir, nyembah berhala, kayak nyembah inilah, nyembah itulah. Yang penting semua ini boleh dilakukan. Padahal Allah ingin mewujudkan, padahal Tuhan pencipta langit dan bumi ini ingin mewujudkan kepatuhan dengan adanya perintah dan larangan. Perintahnya ibadahlah kamu, larangannya jangan zina, jangan makan babi. Dilarang. Jadi kenapa babi haram ya? Karena itu larangan Tuhan untuk mewujudkan kepatuhan kamu. Kalau tidak ada larangan apapun, dari mana penilaian terhadap patuh dan tidak patuhnya kamu? Nah, Allah rahasiakan 3 nama. Pertama namanya. Kalau dari dulu orang mengenal namanya adalah Allah. Misalnya Musa nih. Misalnya kita anggap dari era Musa lah. Musa. Kasih tahu, oi
Woi, nama Tuhan kita adalah Allah. Lalu nanti, jadi ajaran Allah itu bagaimana? Jangan makan ini, harus begini, tidak boleh begitu, harus ini, jangan seperti ini, harus seperti itu. Enggak mau apaan? Itu udah menjadi adat, kebiasaan, kesukaan, keinginan, apapun yang kami inginkan. Tuhan lu aneh, apa-apa dilarang. Udah, akhirnya mereka buat berhala mereka namai dengan Allah. Lalu umat di kemudian hari, Allah yang benar yang mana? Ya tetap Allah kami, yang tidak melarang makan babi, yang tidak melarang makan ini, makan itu, harus ini, harus itu, nggak perlu. Karena bukti yang nyata adalah sabar, jujur, kasih ya gitu. Sehingga diselewengkan ajaran-ajaran Tuhan. Nah, maka wajar nggak Allah rahasiakan namanya? Wajar. Karena berpotensi nama Allah akan diperjualbelikan untuk melahirkan agama-agama, melahirkan ajaran-ajaran yang mereka inginkan. Makanya Al-Quran menjelaskan apa yang diajarkan. Mereka tidak lain hanyalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Siapa mereka? Orang kafir. Siapa orang kafir yang menyembah selain Allah? Seakan-akan Allah mau bilang alasan mereka kafir, alasan mereka tidak menyembah Allah hanya satu alasan. Apa? Ya karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan karena Allah membantah apa yang mereka inginkan. Bentar, ngelek guys. Woi, ngelek woi. Karena Allah melarang apa yang mereka inginkan. Sehingga apa yang terjadi? Pemberontakan itu terjadi. Makanya dari awal Allah kepada rasul-rasulnya memperkenalkan diri. Akan tetapi kepada kaum Bani Israel Allah tidak memperkenalkan diri. Kenapa Allah tidak mau memperkenalkan diri kepada mereka? Karena itulah mereka adalah bangsa yang tenggar tungkuk. Mereka adalah bangsa yang berpotensi sangat ingkar kepada Allah. Bagaimana Al-Quran menjabarkan bahwa mereka adalah bangsa yang spesial, yang mereka makan manna wassalwa yang datang dari surga, tapi mereka masih tetap tidak ingin beriman kepada Allah dan mereka menduga bahwa Musa melakukan sihir. Oke? Paham? Nah, Allah rahasiakan namanya. Tapi Allah sindirkan tentang namanya. Bahwa nama ini nanti suatu saat akan muncul. Misalnya dalam kaidah bahasa Aram dikenal dengan Allah. Nah, dikenal dengan Allah. Sindiran terhadap namanya sudah ada. Akan tetapi apakah ini dasar dan akar nama Allah? Tidak. Sama juga seperti bi'ismuhu Ahmad. Apakah di kitab terdahulu menyemat nama Nabi Muhammad dan menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak. Akan tetapi sindiran terhadap namanya. Karena Allah ingin rahasiakan Rasul terakhir di balik penyelewengan manusia terhadap ajarannya. Allah rahasiakan nama ini. Akan tetapi Allah sebutkan sindiran terhadap namanya. Yaitu dengan lafal Ahmad. Sindiran terhadap lafal Ahmad. Misalnya dalam Hagai 27. Di mana di situ ada yang artinya kita buka aja. Hagai 27. Kita buka. Mana dia? Ini kalian lihat sendiri Hagai. Dalam Hagai 27. Apakah di sini nama? Bukan. Apakah ini nama? Bukan. Allah mau bilang arti Ahmad apa? Pujian. Di sini coba baca. Aku akan menggoncongkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Ini coba lihat kalian. Indah-indah. Indah itu pujian apa makian? Pujian ya. Pujian itu dalam bahasa Arab apa? Hamdun. Dalam bahasa Arab apa? Ahmadun. Nah kita lihat dasar katanya apa? Nih. Nah. Mana dia? Nggak bisa digedein. Tuh, the Arabic name mana dia? Nggak bisa. Kok lari-lari ini mouse-nya? Nih. The Arabica Hamida means praise the name of Muhammad. Hamida. Daripada kata-kata Ahmada. Nah, menunjukkan apa? Apakah nama yang disebutkan di kitab mereka? Tidak.
Akan tetapi sindiran terhadap namanya akar daripada kata namanya. Suatu saat gitu. Oke? Nah, selanjutnya. Waalaikumsalam Bunda. Akar daripada kata-kata hamidah. Jadi Allah rahasiakan nama Nabi Muhammad, di mana nama Nabi Muhammad ini akan berpotensi untuk mereka selewengkan. Contoh, saya tanya kepada kalian. Andaikan dulunya, ya Kidung Agung, ya benar, Mahmadim. Namun apakah itu nama Nabi Muhammad? Bukan. Itu hanya sindiran terhadap lafal namanya nanti. Karena kalau Allah sebutkan misalnya di kitab Yahudi nih, di kitab Nasrani disebutkan Nabi terakhir namanya Muhammad. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka punya cucu ataupun punya siapa? Mereka namakan dengan Muhammad. Mereka suruh sembah berhala ataupun sembah anak manusia dan segalanya. Yang mereka sebut, "Oi, aku utusan terakhir yang disebutkan dalam kitab kalian, namaku Muhammad." Maka akan banyak datang nama-nama Muhammad sebelum nama Muhammad yang terakhir, yang sebenar-benarnya. Tapi Allah katakan bahwa sindiran terhadap namanya itu telah ada di kitab-kitab mereka. Dan itu terjadi gitu. Dan itu terjadi. Di mana sindiran terhadap kitab mereka itu ada. Nah, yang jadi masalah, lafal Allah tadi. Lafal Allah. Allah memperkenalkan diri kepada rasul-rasulnya dengan namanya. Tapi Allah merahasiakan namanya daripada pengikutnya. Dengan tujuan apa? Karena rasul utusan terakhir yang menyempurnakan setiap ajaran di balik segala fitnah belum muncul. Lalu setelah munculnya Nabi Muhammad, Allah terang-terangan ngomong bahwa dirinya namanya adalah Allah, utusannya adalah Muhammad, ajarannya adalah Islam. Karena potensi yang tadi. Kalau Allah menyebutkan dari awal namanya, apa yang terjadi? Akan banyak Tuhan-Tuhan yang disebut Allah. Kalau mengatakan bahwa ajarannya Islam, maka akan banyak Islam-Islam yang muncul yang nyembah berhala. Kalau disebutkan nama utusan terakhirnya Muhammad, maka akan banyak Muhammad sebelum Nabi Muhammad yang menyuruh untuk menyembah berhala. Lalu kemudian, akhirnya mereka karena tidak tahu nama Tuhan, apa yang mereka katakan? Ya udah, terbentuklah tetragrammaton tadi. Mereka tahu bahwa Tuhan itu definisinya yang ada dan yang menjadi. Mereka sebutkan dan istilahkan dan lakapkan dengan Yahweh, dengan YHWH. Di mana bahkan mereka larang untuk menyebut. Mereka lebih suka menyebut dengan Hashim dan Elohim. Nah, kalau saya dibedakan lebih setuju. Ini versi saya ya. Apakah Yahweh sama dengan Allah? Saya lebih setuju untuk beda. Kenapa setuju dengan beda? Allah tidak pernah memfitnah Nabi Lut. Allah tidak pernah memfitnah Nabi Nuh. Allah tidak pernah memfitnah Nabi Daud. Tidak ada satupun yang difitnah Allah di dalam Al-Quran. Semuanya diangkat derajat mulia. Nah, yang kalian harus tahu, apa bedanya bang? Menceritakan sesuatu yang negatif dan menceritakan sesuatu yang positif. Lalu apa bedanya? Kan kita boleh bilang gini, misalnya nih aku tanya. Misalnya aku tanya nih. Kan berarti kitab terdahulu bang, sebelum Al-Quran lebih jujur. Kalau jahat ya jahat, kalau buruk ya buruk. Coba gimana kalian jawab? Berarti kitab abang tuh Al-Quran gak jujur. Yang jahat dibaik-baikin. Terus kitab kami jujur seadanya. Yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari Edis. Gimana itu? Gimana kalian jawab? Gimana kalian jawab? Teman-teman, gimana kalian jawab tuh? Jawabnya gini. Guys, tujuan daripada memunculkan satu nama, buat apa itu teman-teman? Betul, wih langsung betul nggak tuh? Keren. Jawaban betul. Iya, mantap bang, mantap. Tapi ingat, gini.
Di era zaman Bani Israel, pertanyaan saya, kira-kira yang bikin dosa dan kejahatan satu orang saja atau banyak orang yang bikin kejahatan di era tersebut? Sama seperti di tahun 2025, yang nyolong, yang memperkaos, yang merampok. Itu satu orang ataupun banyak orang? Banyak. Tapi kalau saya angkat satu nama, saya angkat nih satu nama misalnya, namanya Jamal. Kalian itu jangan rampok. Ya. Rampok. Jangan kalian rampok. Kayak si Jamal suka ngerampok. Padahal begitu banyak perampok-perampok lain, tapi saya angkat satu nama, namanya Jamal. Kira-kira kenapa? Coba, aku mau menguji identifikasi kalian. Kalau saya ngomong, kalian jangan ngerampok, selesai. Berarti saya tidak punya dendam ataupun tendensius. Arti tendensius, pengukuhan jiwa terhadap satu orang yang saya enggak suka, yang saya benci. Tapi kalau saya bilang, jangan kalian merampok kayak Jamal. Berarti, coba ambil kesimpulan. Berarti, biar nama Jamal jelek, biar tidak seperti Jamal. Nah, benar. Karena apa? Saya ada tendensius pribadi terhadap Jamal. Era Bani Israel, begitu banyak orang yang bikin onar. Kenapa Nabi Ismail yang diangkat? Begitu banyak orang yang berbuat onar dan kejahatan. Kenapa Nabi Daud yang diangkat? Begitu banyak orang yang bikin onar. Kenapa Nabi Nuh yang diangkat? Begitu banyak orang yang bikin onar. Kenapa para rasul itu yang diangkat? Yang ada di Islam difitnah. Contoh. Dan fitnahannya itu benar-benar di luar nalar. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 2 anak. Nabi Nuh mabok. Nuh ya. Nuh mabok. Setelah mabok dia punya anak 2. 3 anaknya. Yang ditinjau 2. Ada Ham, ada Kan'an. Udah. Ham, jahatnya Ham dalam kitab Yahudi. Ham dalam kitab Yahudi, dalam Sanhedrin. Dia datang ke biri bapaknya. Gimana tuh ceritanya? Dia datang ke biri bapaknya. Biji leper bapaknya dilepas. Mau saya buka datanya? Mau saya buka datanya? Oke, saya buka datanya deh. Sabar ya. Saya buka langsung datanya aja. Jangan dikira nanti kita bohong. Oke. Mana dia datanya? Ini. Oke, kita lihat ini dari situs kekristenan sendiri ya. Bukan situs kita ya. Nah, ini saya buka ya. Kalian boleh buka, nanti cari di Google. Unscrolling the Scriptures. Siapa unscrolling the Scriptures? Ini dia. Blog. Nah, kita buka. About. Buka di about. Arti about itu tentang siapa ini? Iron serpents, iron, we are follower of Christ. Kami pengikut Kristus. Berarti dari pengikut Kristus nih ya. Oke. Saya artikan dalam bahasa Indonesia. Biar lebih mudah, terus saya translate. Dalam bahasa Indonesia, ini baca. Kita adalah pengikut Kristus yang berusaha untuk sepenuhnya mengenal dan memahami Tuhan pencipta kita. Oke, kita balik. Berarti jelas daripada ini ya, apa itu namanya? Nah, ini masalah Nabi Nuh kita nih contoh. Nabi Nuh. Oke, saya artikan dalam bahasa Indonesia ya. Pemahaman yang mereka yakini terhadap Nabi Nuh seperti ini guys. 1. Pertama daripada Katolik, Calvinis, dan Protestan. Kenapa Kan'an dikutuk dan Ham melakukan pelanggaran? Apa?
mengejek ayahnya dengan memperlihatkan ketelanjangan ayahnya kepada saudara-saudaranya. Ajaran ini tampaknya berasal dari Santo Agustinus, Katolik, kemudian oleh Martin Luther, Protestan, dan orang yang terkenal oleh Johannes Calvin, Calvinis. Ajaran ini masih disebarkan oleh para pendeta dan pengajar Alkitab masa kini. Apa yang diajarkan? Bahwa Nabi Nuh mabok, tidur, setelah tidur anaknya datang, bapak gua telanjang, panggilin temannya, sini kalian, tengok bapak gua telanjang. Tuh rasul kita tuh. Kalau Al-Quran kalian boleh buka, ada nggak hal-hal kayak gitu yang seaneh-aneh itu? Nah sekarang kalau dalam pemahaman Yahudi, dikebiri untuk merebut kekuasaan. Ham mengebiri ayahnya untuk merebut kekuasaannya. Ini adalah ajaran beberapa bijak dari sudut pandang Talmud, Babilonia, Sanhedrin, Yahudi. Bapaknya lagi tidur nih, siap mabok, telanjang, datang, biji lepernya dia dihilangin sama anaknya. Dan masih diyakini, kan lucu. Selanjutnya incest, yang ketiga. Pandangan yang ketiga. Ham atau Kan'an melakukan, baca sendiri, dengan Nuh. Ayahnya ditusbol anaknya yang laki, sama-sama laki itu. Yang keempat, incest ibu. Kepergok. Ham melakukan yang mengakibatkan kelahiran Kan'an. Paham? Kan'an itu adalah anak daripada anaknya Nuh. Nggak ada kan? Kalau di Al-Quran, apa isi daripada Al-Quran? Pembelaan terhadap para rasul tersebut. Makanya Al-Quran itu, kalian heran gak sih? Al-Quran lagi bahas nabi ini ke nabi itu, dari nabi ini ke nabi itu, dari nabi ini ke nabi itu. Nggak ada yang runut. Karena apa? Al-Quran bukan sedang mengejar, ini nabi lahir di mana, siapa, nggak ada. Yang Al-Quran kejar fitnahannya doang. Ketika Nabi Ismail difitnahkan, Allah langsung turunkan Al-Maryam 5:4. Wahai Muhammad, waskur fil kitabi Ismail. Ceritakan tentang kisah Ismail. Bahwa sadiqul wa'di, dia adalah orang yang benar janjinya, dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang hamba yang taat dan bersabar. Oke. Nabi Lut dalam Quran surat Al-Hud diceritakan. Semuanya diceritakan baik. Lalu filosofi apanya? Untuk menunjukkan apa? Itulah kenapa Al-Quran. Kadang Nabi Zakaria ke Yahya, lompat ke ini, lompat. Tujuannya apa? Poin daripada klarifikasi. Orang klarifikasi, misalnya saya diduga seperti ini ataupun dituduh. Saya adalah orang, saat berklarifikasi nggak perlu lagi saya anaknya si ini, lahir di ini, tanggal ini, nggak perlu. Langsung bilang, poin klarifikasi yang sedang dituduh apa, pembelaan klarifikasi, selesai. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran hanya poin-poin daripada klarifikasi para rasul. Untuk ngasih tahu bahwa mereka ketika menolak ajaran Tuhan, menobatkan Tuhan-Tuhan yang mereka ingin sembah, yang diinginkan oleh mereka untuk disembah, lalu mereka memfitnah para rasul yang memberitakan tentang Tuhan tersebut. Tapi anehnya mereka masih bisa beriman. Padahal narasinya itu begitu keji. Dan kok bisa ada, mereka yakini itu ada di dalam kitab suci. Dan mereka masih menyebut itu dengan kitab suci. Makanya Al-Quran harus datang terakhir. Kenapa? Menghentikan daripada segala fitnah yang telah diyakini oleh manusia. Sedangkan Al-Quran menceritakan kebaiknya. Emang Nabi kok jadi disimpulkan fitnah sih? Ada. Emang Nabi gak pernah punya dosa? Enggak. Yang namanya Nabi utusan Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan untuk melakukan dosa. Tugas daripada Nabi menjadi panutan umat. Kalau dia berdosa, umat lebih-lebih. Kalau kalian punya atasan yang melanggar, kalian lebih-lebih melanggar. Oke. Kalau kita di Islam diajarkan pemimpin-pemimpin kita, para rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan segala para rasul sampai Adam, tanpa adanya dosa. Tanpa adanya satu dosa apapun. Kenapa? Karena mereka adalah panutan. Karena mereka adalah penjabar firman Tuhan. Tidak boleh adanya kecacatan pada mereka. Karena detik mereka cacat dengan segala dosa, lalu bagaimana engkau melarang kami melakukan dosa, sedangkan engkau adalah orang yang melakukan dosa. Lalu bagaimana engkau melarang kami berzina, sedangkan engkau kayak tadi tuh, anakmu saja berzina dengan mamanya gitu. Itu di Islam. Mengajarkan kita untuk berpikir, untuk bisa menyuling. Bukan karena abad 7, abad 1, abad 2. Kebenaran itu mutlak, bukan daripada dasar.
Bukan daripada keabad-abatan maka benar. Yang terdahulu maka benar. Kalau berbicara yang terdahulu maka benar, Hindu Tuhannya lebih benar dari agama manapun. Kenapa? Karena Hindu ajaran paling tua. Sebelum Abrahamik, sebelum Yahudi, sebelum Nasrani. Kalau kalian ingin berbicara sejarah yang paling tertua, Hindu. Dan itu sejarah. Jadi kalau main tua-tuaan, maka yang paling awal maka benar. Maka kebenaran yang nyata itu bukan karena siapa paling awal, tapi kebenaran itu selalu berdiri mutlak, tidak tergantung oleh waktu. Contoh, fakta kebenaran tentang api itu adalah panas. Udah, itu berdiri tanpa ada waktunya. Karena apa? Ketika manusia mengenal api, mengenal panas, dan manusia tahu dalam pola pikirnya api itu panas. Lalu ada tulisan sejarah yang paling terdahulu, api itu dingin. Apakah karena itu benar? Enggak. Kebenaran itu berdiri nyata tanpa kaitan dengan sejarah. Tapi pola pikir dan postulat daripada pikiran, itulah yang disebut dengan kebenaran. Nah, kita lihat. Sekarang yang tadi teman-teman. Contoh. Yang tadi kan kita udah bahas. Kalau saya sebut satu nama di Indonesia ini. Begitu banyak orang yang koruptor. Tapi saya sebut satu nama. Berarti saya punya tendensius terhadap satu nama. Kalau saya bilang kalian jangan korupsi ya, udah jadi nasihat. Tapi kalian jangan korupsi ya, kayak si Amir misalnya. Nah berarti saya punya tendensius. Di antara semua koruptor, satu yang paling saya benci banget gitu kan. Nah begitu juga. Kalau orang yang berlaku salah dimunculkan, ini murni fitnah. Karena kalau untuk menasehati, tidak perlu memunculkan nama. Tapi kalau kita sebut merek, maka merek itu akan menjadi negatif. Sama seperti saya bilang gini. Coba kalian cerna pemikiran saya, coba kalian cerna sebutan saya. Misalnya saya bilang gini, aku udah pakai semua sampo, tidak ada yang mengobati ketombe. Pak, aku juga udah pakai sangsil, malah makin parah ketombeku. Hancur nggak merek tuh? Seorang artis nih, siapa? Dilan, siapa itu? Ariel Peter Pan nih. Lagi ngomong dalam satu podcast, lu pakai sampo apa? Gue pakai zinc. Gue nggak tahu mau pakai sampo apa lagi. Semuanya udah gue coba pakai, nggak ada yang bisa ngobatin gue ketombe. Gue udah pakai sangsil, udah pakai sansil nih, makin parah ketombe gue. Nah berarti dia punya tendensius pribadi terhadap sansil nih tadi. Makanya dia munculkan satu nama dan hal tersebut akan rusak. Padahal padahal cuma dia saja yang tidak terobati ketombenya. Begitu banyak orang yang sudah terobati ketombenya. Melainkan fitnah. Tapi kalau kita munculkan satu nama baik, gini. Saya bilang, kalian tuh harus pintar. Harus haus akan ilmu. Contoh seperti B.J. Habibie. Apa tujuannya? Kalau saya munculkan B.J. Habibie-nya. Di antara begitu banyak orang baik yang berprestasi, saya munculkan satu orang baik yaitu B.J. Habibie. Apa tujuannya? Coba saya pengen tahu. Kalau saya munculkan satu nama, B.J. Habibie, apa tujuannya? Apa tujuannya teman-teman? Kalau saya munculkan satu nama, B.J. Habibie, tujuannya apa? Tujuannya saya mau ngasih tahu kalian harus seperti dia. Untuk meneladani itu dia. Di Islam, semua rasul yang telah difitnah di kitab mereka dibela di Islam dengan segala sifat baiknya. Ismail yang dikatakan lakunya seperti keledai liar. Dia akan memerangi saudaranya, saudaranya akan memerangi dia. Apa faedahnya ini? Di kemudian hari dibaca. Ketika dibaca, lah panutan kita aja Nabi Ismail yang diceritakan disebutkan namanya di tag di dalam Alkitab kita. Boleh perangi saudara, masa kita enggak? Kan gitu. Tapi kalau dalam Quran, dia adalah orang yang mementingkan Tuhan daripada nyawanya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa Tuhan hari ini adalah nomor satu. Jadi kita mendidik kita untuk mensatukan Tuhan di balik tantangannya terhadap nyawanya ketika ingin disembelih oleh ayahnya. Nabi Ibrahim, anaknya atau Tuhan disuruh pilih. Dia pilih Tuhan daripada anaknya sendiri. Mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus mendahulukan Tuhan bahkan daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Terus Nabi Lut dengan kesabarannya walau didurhakai istrinya. Ketika datangnya para malaikat kepada Nabi Lut, wahai Lut, negeri ini akan kami azab. Maka pergilah dan dari kampung ini karena ini kampung akan diazab. Lalu istrinya membocorkan cerita ini kepada
orang lain bahwa ada 2 pemuda ganteng yang datang ke rumah Lut. Akhirnya mereka datang ingin mencicipi pemuda tersebut. Nabi Lut sudah pergi, kampung itu diazab. Di mana istrinya juga ikut mati dalam azab Allah. Karena apa? Karena fitnahan tersebut. Mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan? Kita tidak boleh berkhianat. Kita harus seperti Lut. Di mana yang benar maka benar, yang salah maka salah. Selesai. Itu Islam. Jadi semua rasul yang ada di kitab kalian itu sangat baik di dalam Islam. Kenapa? Melainkan Allah menurunkan firman, mewartakan klarifikasi daripada para rasul yang telah difitnah di dalam kitab terdahulu. Makanya Al-Quran harus datang terakhir. Lalu apa kata Al-Quran? Wa idza qila, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Apa jawaban mereka? Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, bukan yang datang sebelah kami. Itu Al-Quran yang bilang. Kila, kapanpun dikatakan kepada mereka. Hari ini kita bilang, berimanlah kepada Al-Quran. Apa jawaban? Ngapain kami beriman kepada agama abad ke-7 yang datang sebelum kami? Terbukti nggak perkataan Al-Quran? Terbukti. Di mana mereka meyakini fitnahan terhadap para rasul, dan semua bantahan terhadap firman Tuhan, mereka yakini. Lalu mereka menolak firman Tuhan yang datang terakhir, yang membela para rasul, dan mereka juga yang menolak terhadap apa yang diperintahkan Tuhan mereka batalkan, apa yang diperintahkan apa yang dilarang Tuhan mereka bantah, apa yang diperintah mereka tidak jalani. Gitu guys. Jadi kesimpulan daripada reaksi kita hari ini cuma satu. Kesimpulannya, kalau saya adalah orang yang berpendapat Allah itu beda dengan segala makhluknya. Termasuk beda dengan segala Tuhan yang dianggap Tuhan oleh makhluknya selain Allah. Sekarang, Allah tidak dilahirkan. Sedangkan para manusia meyakini adanya awal daripada Tuhan. Agama manapun selain Islam, ya terserah mereka. Yang jelas Allah beda. Adalah Tuhan yang sebenarnya otak manusia kalau ingin berpikir, mereka akan menemukan bahwa Tuhan itu tidak mungkin adanya kelahiran. Itu baru dinamakan dengan kelayakan untuk Tuhan. Kalau kita menganggap apakah Yahudi sama dengan Allah? Enggak. Kenapa kita menganggap seperti itu? Bagaimana Allah menurunkan firman-firman yang sifat daripada firman tersebut memfitnah para rasul. Dan aneh. Contoh, di dalam ini kita guys, dalam agama kita ada yang namanya Nabi Haskial. Ya. Nabi kita itu ada yang namanya Nabi Haskial, itu nabi beliau. Nah, Nabi Haskial itu sangat baik dalam Islam, tapi di kitab mereka Tuhan berfirman kepada Haskial. Apa? Itu lucu ceritanya. Bakarlah roti jelai itu di atas kotoran yang sudah kering. Haskial menolak, aduh Tuhan. Dari kecil aku tidak pernah makan hal yang dinajiskan kepadaku. Tuhannya bilang, ya udah untukmu kugantikan daripada kotoran manusia pakai kotoran hewan saja. Sampai ke nabi-nabi kecil aja difitnah oleh mereka. Apakah kita akan meyakini Tuhan berfirman seperti itu? Dengan meyakini Yahweh sebagai Tuhan. Kalau kamu meyakini Yahweh sebagai Tuhan, dalam literasi Yahudi kamu juga harus meyakini segala rasul. Misalnya Daud nikah dengan istrinya pakai mahar kulit khatan, kulit nonot, kulit burung manusia. Nikah sama istrinya, nggak tahu entah mau disate, entah mau dibuat apa, nggak tahu, sama Raja Saul. Dah, kamu juga harus meyakini adanya tokoh namanya Nuh, mabuk-mabukan tidur dikebiri anaknya, dihilangin biji lepernya. Kamu juga harus meyakini ada orang diwartakan anaknya bakal jadi berandal. Hagar, ya. Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Oke, engkau akan melahirkan seorang anak namanya Ismail. Makasih Tuhan. Anak itu akan seperti keledai liar. Nggak seru kau Tuhan. Tadi katanya lahir anak. Tiba-tiba engkau kasih aku anak yang cacat. Kasih aku anak yang bandel. Kasih aku anak yang onar. Kasih aku anak yang kasih aku anak yang kurang ajar gitu. Dia akan memerangi saudaranya akan memerangi dia. Dan mereka nggak sadar. Makanya Allah bilang mereka itu kaum yang anit. Sampai kapanpun mereka nggak akan sadar. Sebelum otak mereka buka dan iman mereka campak. Nggak akan sadar terhadap hal tersebut. Lalu apa kata Allah? Fawailul ladzi min masyhadi yaumin adzim.
Kesesatan yang nyata saat mereka melihat hari yang agung, yaitu ketika Allah menampakkan hari kiamat kepada mereka dan Allah tampakkan neraka di depan mereka, baru di sana mereka akan mengatakan, "Ya Allah, hidupkanlah kami sekali lagi, maka kami tidak akan patuh kepada mereka yang telah mengajarkan kami ini, yang hari ini telah meninggalkan kami." Siapa ya pendeta-pendeta mereka? Itu Al-Quran yang menjabarkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar di Sate Domba Channel. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.